Selamat sore, kita kembali di praktikum manajemen jaringan. Kali ini kita akan membahas salah satu protokol routing dynamic route, yaitu RIP, Routing Information Protocol. Jadi RIP itu adalah dynamic route atau routing dinamis yang digunakan untuk jaringan LAN atau WAN. Jadi memang kapasitasnya lebih besar daripada static route. Terus dia menggunakan algoritma distance vector routing ya. Artinya protokol ini mampu membuat tabel routingnya sendiri sehingga memudahkan administrator dalam mengkonfigurasi jaringan. RIP itu punya dua versi, versi 1 dan versi 2. Kalau versi 1 itu kita pakai subnetting ya, dan tidak didukung dengan VLSM. Sedangkan versi 2-nya itu lebih dinamis ya, karena didukung oleh VLSM dan sifatnya classless. Artinya mendukung jumlah jaringan, jumlah host yang beraneka macam dengan banyak sekali subnet mask. Kalau classful kan berarti hanya satu subnet mask ya. Nah, untuk kasus ini kan range-nya terlalu banyak ya. Ada 100 komputer, 25 komputer, 10 komputer, 50 komputer. Nah, ini range-nya cukup banyak sehingga kita paling efisien memang menggunakan VLSM. Sekarang kita aktifkan paket tracer kita. Kita buat dulu topologinya 4 PC dengan 4 switch dan juga 4 router. Oke, ditata dulu. Sekarang kita hubungkan jaringan ini, topologi ini. Jangan lupa untuk router, antar router itu menggunakan kabel warna merah ini, yaitu serial ya. Serial, Anda penting perlu tahu. Berarti dipasang dulu modulnya, modul serial ya. Routernya dimatikan, terus kemudian modulnya NIM min 2T. Terus kemudian routernya dihidupkan lagi. Lakukan hal yang sama dengan router ini, matikan, masukkan modulnya, di on kan lagi. Ini juga NIM min 2T ya. Ini juga. Oke, setelah itu kita hubungkan antar PC pakai UTP ya. Biasa kabel UTP. Nah, sedangkan yang ini pakai serial. Yang ini ya, yang ada jamnya. Masukkan di mana? Serial 011 di sini biar ndak bingung ya. 011 lagi. Di sini 010, di sini saya pasang di 010. Di sini 011, di sini 011. Oke, tinggal dirapikan saja. Oke, jaringannya sudah jadi. Sampai di sini kita harus memecah IP-nya dulu.
Di sini IP yang digunakan adalah 10.0, 192.168.10.0. Berarti kita bagi Salatiga 100 komputer, kita kasih note dulu. Salatiga 100 komputer. Terus kemudian Semarang 50 komputer. Terus kemudian Ungaran Boyolali 25 komputer. Sedangkan yang terakhir Ungaran 10 komputer. Nah, kebutuhannya di sini, terus di sini antar router nanti berarti butuhnya adalah 4 IP, 4 IP, 4 IP, 4 IP. Kita lihat 10.0 itu pasti kalau VLSM berarti dicari kebutuhan terbesar, berarti 10.0 berada di sini. Nah, tinggal slashnya, slash berapa untuk kebutuhan IP tersebut ya. Kalau 100 berarti 2 pangkat N lebih besar sama dengan 100, itu berarti kan 128 ya, 2 pangkat 7. Nah, 7 itu 7 angka 0. Berarti di sini bisa dikatakan slashnya menjadi slash berapa ya? Nah, 7 angka 0 berarti 24 defaultnya ditambah 1 berarti slash 25 ya. 13/25. Terus kemudian untuk pengerjaannya bisa diikuti di sini ya, di modul halaman 38. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Sebenarnya kita harus sudah di luar kepala ya ini. Ini contoh perhitungannya ya dengan VLSM. Kita implementasikan di sini. Ini slash 25. Terus kemudian kebutuhan terbesar kedua adalah di Semarang, berarti 10 titik di sini 128. Berarti kan di Salatiga itu 10.0 sampai 10.127, jumlahnya 128. Berarti di sini net ID berikutnya adalah 10.128 slash berapa? Kebutuhannya adalah 50, berarti yang terdekat adalah 64 ya. 2 pangkat ini 7 berarti 2 pangkat 6 ya. Ada 6 angka 0 berarti 24. Defaultnya 24, angka satunya kan tinggal 2 ya. Berarti 24 tambah 2, 26. Nah, ini. Terus kemudian kebutuhan berikutnya di sini. Enam 8 10 titik 128 ya, ini 128 ditambah 64 itu 191 ya. 191 berarti di sini 192 slash berapa? Kalau kebutuhannya 25 itu terdekat adalah 32 ya. 32 itu 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu berarti ada 5 angka 0 di subnet mas. Berarti dia adalah slash 27 ya, karena angka satunya kan ada 3 ya. Berarti 24 tambah 3, 24 default tambah 3 angka 1 slash 27. Terus berikutnya Ungaran 10 komputer, berarti yang terdekat adalah 10 titik 192 tambah 32 itu 223 ya. 223 tambah 32.
Terus kemudian di sini berarti 224 slashnya berarti slash 1628 ya, slash 28. Karena kalau 16 itu kan 2 pangkat 4 ya, 4 angka 0 artinya. Berarti di situ adalah 4 angka 0, berarti angka satunya ada 4. Kalau defaultnya slash 24 berarti ditambah 4, slash 28. Nah, paling gampang di sini. Ini pasti ya. Pasti di sini pasti jumlahnya 4, berarti 192, 168, 10.224 ini ditambah 16 berarti 240. Ini pasti slash 30. Ini bisa hafalan ya di sini. Terus kemudian di sini saya copy saja biar cepat. Ini 244 pasti. Ini di sini 248. Ini di sini berarti 252. Ya, kita sudah memberikan IP ya untuk semua jaringan yang ada di sini, sehingga tinggal kita konfigurasi. Nah, node ini sangat penting ya, agar kita konfigurasinya juga enak begitu. Terus untuk panduannya tetap di modul ini ya, tetap di modul ini. Kita kembali ke sini. Sekarang konfigurasi di PC dulu ya, di PC dulu. PC Salatiga di sini. Desktop IP configuration ya. Di sini IP-nya 10.0, berarti bisa dipastikan address-nya adalah 10.2. Karena apa? Karena gateway-nya pasti 10.1. Gateway kan di sini ya. Gateway di titik ini. 10, saya copy saja. 10.1. Subnet masknya /25, berarti di sini bukan 255 255 2550 tapi menjadi 128. Kita sudah beri IP di sini. Sekarang kita beri IP di Semarang, jumlah kedua terbesar. IP configuration 192.168.10 titik. Nah, di sini 128 net ID berarti gateway-nya adalah 129, berarti di sini 130. Subnet masknya 129. Subnet masknya berapa ini? /26 ya. Kalau /24 kan 255 255 2550. Kalau /26 ada angka 12 di sini. Ada bit 1, jumlahnya 2 di oktet terakhir. Berarti yang pojok sendiri itu kan 128, sebelahnya 64. 128 tambah 64 berarti 192. Terus kebutuhan berikutnya di Boyolali kita kasih IP juga. Di sini net ID-nya 192, berarti gateway-nya adalah 192.168.10.193. Berarti di sini 194. Subnet masknya /27 ya. Kalau di sini tadi 255 255 255 192, ini ada tambahan angka 1 di oktet terakhir. Berarti
angka 1 berikutnya kan nilainya yang ketiga adalah 32, berarti 192 tambah 32 berarti 224. Kalau pengen pembuktian yang lebih, dekatkan saja kursor di sini. Nah, ini sudah 224 itu sudah dibaca sebagai /27. Nah, sekarang di sini /28. IP config-nya net ID-nya adalah 224, berarti gateway-nya adalah 225 ya. Terus di sini berarti 226. Nah, di sini berarti berapa subnet masknya ini /28. Kalau tadi /27 itu belakangnya adalah 224, berarti /28 berarti 224 ditambah 1 bit lagi berarti 16. 224 tambah 16 itu 240 ya. Kita lihat di kursornya dia sudah /28 ya. Jadi yang komputer sudah pinter ya, yang diperpinter adalah Anda ya. Bagaimana Anda tahu /28 itu subnet masknya 255, 255, 255, 240 ya, dari exercise ya, dari latihan gitu. Oke, kita langsung konfigurasi di seumpama di Salatiga dulu, konfigurasi. Enable seperti biasa, konfigur terminal. Kita buat hijau dulu semua titik dengan diberi IP. Terus kemudian interface dipaskan ini titiknya titik berapa, gigabit Ethernet 000 ya. Jadi harus sesuai. Interface gig 0/0/0 IP address 192.168. Ini kan IP gateway ya, berarti 10.1 spasi 255 255 255 /25 tadi berapa? 128 ya. Terus kemudian langsung no shutdown atau dihidupkan portnya. Ctrl Z. Kita sekalian memberikan IP di sini. Kita lihat titiknya dulu. Yang atas ini adalah SE011 ya. SE011. Kita berikan IP dulu. Konfigur terminal, interface SE0/1/1, IP address 192.168. Ini net ID-nya 244, berarti di sini adalah 10.245 spasi /30 berarti 255 255 255 252 ya. 252. Terus kemudian dipastikan di sini tidak ada jamnya ya. Jamnya di atas, berarti nanti clock rate-nya di router ini. Kita langsung dengan no shutdown. Ctrl Z. Sekarang kita masuk di perhitungan IP yang di sini. Ini adalah SE010, ada jamnya. Jadi harus sesuai, SE010 ada jamnya. Net ID-nya adalah 248. Berarti konfigur terminal lagi. Interface SE0/1/0. IP address 192.168 10.249 karena net ID-nya 248 spasi subnet masknya. Jadi paling enak itu /30 ya, hafalan ya. Artinya subnet masknya pasti 252/30 ya. Dan kebutuhannya hanya 4 jaringan, 4 host dengan yang bisa dipakai 2 host ya, kan cukup untuk antar router. Yang 2 buat apa ya, net ID dan broadcast ID. Tetap ada jamnya, berarti kita kasih clock rate. Di sini kan ada jamnya ini. Clock rate 64.000
terus kemudian baru no shutdown. Ctrl Z kalau sudah. Oke, kita sudah selesai konfigurasi di router ini ya. Kita pindah konfigurasi di router mana dulu ya. Boyolali dulu aja ya, yang terdekat. Oke, CLI enable configure terminal. Nah, ini kita lihat titik yang ini dulu. Ini juga gig 000 ya, gigabit Ethernet 000. Berarti interface gig 0/0/0, IP address ya 192.168.10 titik. Di sini net tadinya 192, berarti gateway-nya adalah 193 ya. 255/27 itu berarti berapa? Berarti kan tambahannya kan 128 ditambah 64 192 tambah 32 berarti 224. Terus kemudian jangan lupa hidupkan portnya dengan no shutdown. Ctrl Z. Kita sudah selesai di sini, tinggal yang serial ya. Serial mungkin yang sini dulu. Ini 010/1/0 tidak pakai jam. Berarti tinggal diberikan IP saja. Configure terminal interface SE 0/1/0 IP address 192.168.10 titik. Ini net ID-nya di sini adalah 248, tadi sudah dipakai di router yang yang kita konfigurasi tadi 249, berarti di sini adalah 250 ya. 255, 255, 255, 252. Kemudian tidak ada jamnya, berarti langsung no shutdown. Ctrl Z. Oke, kita sudah konfigurasi di sini. Ya, sekarang titik yang ini. Kita lihat SE011 ada jamnya. Berarti kita konfigur terminal lagi. Interface SE 0/1/1. IP address 192.168.10.25. Berapa ini? Net tadi 252, berarti di sini 253, 255, 255, 255, 252. Itu subnet masnya /30. Ada jamnya, berarti diberi clock rate dulu. Clock rate 64.000, terus baru no shutdown. Ctrl Z. Oke, kita sudah memberikan IP di konfigurasi router ini. Pak, ini kok masih merah? Ya, karena yang di atasnya belum dikonfigurasi. Kita akan konfigurasi di router Semarang. Ini baru konfigurasi IP ya, belum routing ya. Nanti sebentar lagi routing. Kalau sudah hijau semua. Enable, terus kemudian configure terminal. Kita lihat dulu, kasih titik di sini dulu. Ini gig 000 juga ya, gig 000. Berarti interface gigabit Ethernet 0/0/0. IP address 192.168.10 titik. Net ID-nya adalah 128, berarti di sini 129 karena itu gateway. 255, 255, 255, berapa itu? /26 ya, berarti dari default kan 24. 24 itu 255, 255, 255, 0. Terus tambah 2 bit lagi sehingga jadi 226 kan, berarti bit yang pertama itu adalah 192 ditambah 64. 128 tambah 64, berarti di sini 192. Terus langsung no shutdown ya.
no shutdown, Ctrl Z. Nah, ini kita sudah kasih titik hijau di sini. Sekarang tinggal di bawahnya ini ya. Di sini adalah SE011 ya, yang berhubungan dengan router di bawah ini, yang tadi kita sudah konfigurasi tanpa ada jam. Berarti langsung saja interface SE0/1/1 IP address. Ini net ID-nya 252, di sini tadi sudah dipakai 253, berarti di sini 254. Spasi. Langsung, karena tidak ada jamnya, berarti no shutdown. Ctrl Z. Oke, kita sudah memberikan IP di sini. Untuk lebih jelasnya bisa didekatkan kursor 011 254 ya, ini 254/30 ya. Nah, ini yang berikutnya titik ini kita lihat. Di sini ada 010, ada jamnya. Net ID-nya 240 ya. Berarti konfigur terminal interface serial 0/1/0 IP address 192.168.10.241 spasi 255 255 255 252 karena slashnya 30 ya. Terus ada jamnya, berarti kasih clock rate 64.000, baru di no shutdown. Ctrl Z. Oke, kita sudah selesai di konfigurasi di router Semarang. Sekarang kita konfigurasi di router berikutnya, router yang terakhir ya. Router yang terakhir di Ungaran. Mau yang bawah dulu atau yang atas dulu? Oke, atas dulu ya, sekalian. Kita enable. Kita kasih IP dulu di sini. Ini gig 000 juga. Net ID-nya 244 ya. Berarti konfigur terminal interface gig 0/0/0 IP address 192.168.10. Ini net ID-nya 224 ya. 224 sedangkan ini adalah gateway ya, berarti 225 ya. 255 255 255/28 ya. Kalau tadi /27 itu 224, berarti /28 224 ditambah 16 berarti 240. Terus kemudian langsung no shutdown. Ctrl Z. Oke, terus berikutnya yang di sini ya. SE010 tidak ada jamnya, yang ini. Berarti konfigur terminal lagi. Interface SE0/1/0 IP address 192.168.10. Net ID-nya kan 240, tadi 241 sudah dipakai di router sebelumnya, berarti di sini 242. Subnet masknya sama 252. Karena tidak ada jamnya, berarti langsung no shutdown. Ctrl Z. Sekarang yang terakhir, titik yang terakhir adalah di bawah ini. SE011 ada jamnya. Nih di sini. Berarti kita konfigur terminal lagi. Interface SE0/1/1 IP address. Tadi kan di sini sudah dikasih IP ya.
245 berarti di sini nanti 246. 246 spasi 255 255 255 titik 252. Terus kemudian ada jamnya, berarti kasih clock rate 64.000, baru di no shutdown. Ctrl Z. Oke, kita sudah memberikan seluruh IP yang ada di topologi ini ya. Kita bisa cek dengan mendekatkan kursor 246, di sini 245. Jadi semuanya sudah diberikan IP semua dengan mendekatkan kursor ke routernya ya. Atau kalau di router aslinya Anda bisa ketikkan show IP interface brief ya. Karena kan kalau di router aslinya kan tidak mungkin kita dekatkan kursor keluar IP-nya kan enggak. Nah, ini perintahnya adalah show IP interface brief. Nah, ini kelihatan gigabit ethernet 000, IP-nya ini up ya statusnya. Terus kemudian serial 01, IP-nya ini up. Serial 011, IP-nya ini up. Nah, ini show IP ya, show IP interface brief. Oke, kita sudah selesai memberikan IP. Sekarang kita kembali dulu ke modulnya. Setelah IP diberikan ya, apa yang perlu kita lakukan untuk mengkonfigur merouting ya, karena kan ini kalau ping ya hanya lokal saja yang berhasil. Jadi hanya dari sini ke sini berhasil, tetapi kalau dari sini ke sini jelas tidak berhasil karena belum di routing. Nah, kita kembali ke modul halaman 45. Jadi setelah semua titik hijau menjadi hijau, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi routing ya, pakai RIP versi 2. Terus kemudian konfigurasi routing ini memperkenalkan jaringannya sendiri dan jaringan-jaringan penghubungnya. Jadi contoh ya, contoh. Jadi kalau kita berada di router ini ya, nanti yang diperkenalkan jaringannya sendiri ya, seperti apa yang dikatakan modul tadi ya, memperkenalkan jaringannya sendiri dan jaringan penghubungnya. Berarti jaringannya sendiri adalah 10.128. Saya bilang di sini jaringan ya, jaringan NAT ID, bukan host. Beda ya. Host itu adalah ini anggota-anggota jaringan. Tetapi di sini kita ngomong jaringan ya, berarti NAT ID. Nah, berarti yang dikenalkan adalah kalau kita berada di sini jaringan sendiri ini dan jaringan penghubungnya. Jaringan penghubungnya ada ini dan ini. Sudah cukup. Itu yang perlu dikenalkan. Seperti juga kalau kita di sini ya, berarti jaringan sendirinya adalah ini 10.0, jaringan penghubungnya 244 dengan 248. Itu yang perlu dikenalkan dengan RIP. Sekarang kita masuk ke router kembali untuk konfigurasi RIP. Untuk konfigurasinya seperti ini ya. Router RIP ya, jaringan sendiri, dan jangan lupa di akhir konfigurasi dikasih versi 2. Karena kalau langsung tanpa ada tulisan versi 2 berarti dia dianggap sebagai RIP versi 1. Jadi jangan ketinggalan ini versi 2-nya. Ini sangat penting. Oke, kita kembali ke router Salatiga dulu aja. Oke, kita enable lagi karena sudah menjadi router lebih besar ya, karena kita harus masuk di router pager. Nah, seperti ini, privilege mode namanya ini. Terus konfigur terminal, router RIP. Saya geser dulu. Router RIP. Terus kemudian network 192.168.10.0 ya, jaringannya sendiri. Terus kemudian network berikutnya adalah jaringan penghubungnya. Penghubungnya ada 244. Inilah gunanya node ya. Jadi cepat Anda konfigurasi. Dan jaringan penghubung yang lain adalah di sini 248. Nggak perlu ngetik lagi, tinggal pakai panah atas bawah ya untuk sintaks yang sudah di
ketekan sebelumnya, tinggal diedit saja. Jadi kan seperti ini, pakai panah bawah, tinggal diedit 248. Terus kemudian jangan lupa dikasih versi 2. Ctrl Z untuk simpan konfigurasinya. Kita sudah selesai di sini. Kita pindah lagi di router berikutnya, router atasnya saja, Ungaran. Karena ini sudah di router pagar, berarti langsung konfigur terminal tanpa enable. Terus kemudian kita masukkan router RIP. Terus kemudian networknya sendiri adalah 192.168.10.224. Network penghubungnya adalah 10.244. Jangan kebalik ya. Ini ada 224, 244. Terus kemudian network yang atas adalah 240. Jangan lupa dikasih versi 2. Ctrl Z. Oke, kita sudah selesai di sini. Jadi kalau ngetik tidak usah network lengkap ya, net saja di pencet tab, dia sudah auto tapping menjadi network. Itu lebih mempermudah Anda, karena nulis bahasa Inggris burung mesti benar Anda. Saya saja salah, apalagi saya saja kadang salah nulis bahasa Inggris, apalagi Anda. Begitu ya. Oke, kita masuk di router Semarang. Ini masih router pagar, berarti langsung konfigur terminal, router RIP ya. Terus kemudian networknya network berapa? 192.168.10.128. Jaringan penghubungnya adalah 10.240 ya, ini 240. Terus kemudian network berikutnya 10.252. Ini kan 252. Jangan lupa kasih versi 2. Oke, kita sudah selesai di router Semarang. Tadi ini sudah di routing belum? Oh ya, sudah. Berarti ini router terakhir yang belum di routing. Ini sudah balik ke router lebih besar, sehingga kita perlu enable konfigur terminal ya, router RIP, networknya, jaringannya dimasukkan 10.192 ini Boyolali. Terus kemudian tanpa subnet mask ya, tidak usah dimasukkan subnet masknya. 252 jaringan penghubungnya di sini. Terus kemudian penghubung yang satunya adalah 248. Kalau penghubungnya lebih dari 2 gimana? Ya tinggal dimasukkan saja gitu. Net ID-nya ya, net ID bukan host ya. Terus kemudian jangan lupa pakai versi 2. Terus kemudian Ctrl Z. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi IP dan RIP ya. Routing protokolnya RIP versi 2 untuk jaringan ini. Sekarang kita cek dengan ping. Kalau dari sini tadi berhasil ya, karena kita sudah routing, berarti sini ke sini harusnya berhasil. Kalau failed, Anda double klik tombol merah ini lagi. Biasanya karena dia baru update routing tabel ya. Berhasil. Terus kemudian di sini ini masih failed, kita klik lagi, sukses. Saya delete dulu. Terus kemudian dari sini ke sini ini masih in progress, sukses. Kalau di double klik masih failed, berarti ada kesalahan routingnya. Tapi kalau di double klik sukses, di double klik lagi sukses, berarti ini sudah berhasil. Kalau sudah di ping seperti ini, maka sudah jadi ya, routing tabelnya dari sini ke sini sudah sukses semua. Ini sukses. Saya hapus lagi yang belum, mana, sini ke sini ya, sini ke sini ya, semuanya sudah sukses ya. Artinya routing RIP sudah berjalan di dalam jaringan ini, sehingga semua perangkat yang ada di Salatiga, Boyolali, Semarang, dan Ungaran sudah bisa berkomunikasi.
Ya, kita sudah selesai belajar tentang RIP ya, Routing Information Protocol, salah satu protokol dinamis ya untuk mempermudah administrator dalam eh, apa mengkonversi atau maintenance ya, maintenance jaringan. Jadi seumpama jaringan ini putus ya, RIP dia akan mencari lagi bagaimana Salatiga bisa bisa berhubungan dengan Ungaran, berarti lewatnya adalah jaringan ini ya, karena jaringan ini putus. Itu yang terjadi di routing dinamis. Tapi kalau routing statik ini putus, maka administrator harus mencarikan jalan secara manual. Itu saja yang bisa kita pelajari. Saya akhiri perkuliahan praktikum manajemen jaringan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selalu jaga kesehatan.